Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan unit kelima dari buku perkembangan peserta didik, yaitu tentang pertumbuhan fisik. Dan materi yang akan dibacakan pertama kali oleh Raki. Semoga kalian semua bisa menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Depran. Perkenalkan, nama saya Fauzan Aki Ramadan. Saya dari kelas 2B. Dan di sini saya akan membacakan bagian bab A, yaitu penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama maksudnya primer, dan ciri kelamin kedua maksudnya sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan tahun 91, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada anak perempuan. Yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang atau maksudnya badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badannya. Dan yang kedua, pertumbuhan payudara. Dan yang ketiga, tumbuhnya bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Dan yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Dan yang keenam, menstruasi atau disebut haid biasanya. Yang ketujuh, tumbuhnya bulu-bulu di ketiak. Dan pada laki-laki yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang dalam tubuhnya. Yang kedua, testis atau bahasa halusnya buah pelir di kemaluan itu membesar. Dan yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap. Dan yang keempat, awal perubahan suara menjadi besar. Yang kelima, ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, selalu naik tingkat badannya. Yang kedelapan, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, maksudnya kumis dan jenggot. Yang kesembilan, tumbuh di bulu ketiak, hampir sama kayak perempuan. Yang kesepuluh, akhir perubahan suara berbesar, bergema. Yang 11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu tumbuh bulu di dada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, ada perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi pematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi namun dalam tempo yang sedikit lambat. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya sehingga akhir proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa.
Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya di bagian kanak-kanak, jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak. Pada masa puber yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai masa steril masa remaja. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan menciutnya puting susu. Pinggul melebar lebih besar daripada bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai nampak, bahu melebar lebih besar dari pinggul, nada suara membesar. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu membesar lebih lebar daripada pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta pertumbuhan jaringan kulit menjadi dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7 atau 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 atau 11 cm setahun. B. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual sehingga hanya mungkin untuk diberikan ukuran rata-rata penyebarannya saja. Ada 3 kriteria membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak jelas pada anak perempuan dari anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu di disposisi untuk konsepsi hamil. 2. Permulaan kematangan seksual pada anak-anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya. Puncak percepatan pertumbuhan pada anak laki-laki baru terjadi
produksi spermatozoa. Hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Dan yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual pada anak perempuan. Kematangan dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan pertumbuhan buah dada atau payudara yang tampak dan bagian puting susunya sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8. Bagian selanjutnya adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik anak. Yang pertama adalah pengaruh keluarga yang diliputi oleh faktor lingkungan dan faktor keluarga. 2. Pengaruh gizi. Anak yang memiliki gizi cukup biasanya pertumbuhannya sangat terlihat signifikan dibanding yang memiliki gizi kurang. 3. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebih, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon di kelenjar pituitari. 4. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat daripada anak perempuan. Kesehatan anak-anak. Anak-anak yang jarang sakit biasanya memiliki tubuh yang lebih berat dibandingkan anak-anak yang sering sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangatlah mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka atau remaja mendadak menjadi sulit dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali disebut masa negatif pada remaja. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan lagi. Sekian, terima kasih. Baik, sekian pembacaan dari kelompok kami terhadap materi unit kelima, yaitu tentang pertumbuhan fisik. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi, anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Hal ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mereka yang terlalu memperhatikan normal tidaknya dirinya, dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Bila mereka memperhatikan teman sebayanya, kemudian ternyata dirinya berbeda dengan mereka, maka akan segera muncul pikirannya tentang normal atau tidaknya dirinya. Sekian dan terima kasih.